3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda semuanya. Kembali lagi di Owner, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens bersama saya dari Panglong Tunanetra dari Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, Owners yang ada di rumah. Kali ini kita kedatangan lagi seorang food vlogger dari Kabupaten Kuningan. Tapi yang saya tahu sih aslinya bukan orang Kuningan, tapi nggak tahu ya. Kita tanya-tanya aja. Dan juga ya, menurut informasi gitu, beliau ini kemarin sempat main film. Sebetulnya mau jadi food vlogger atau mau jadi aktor sih? Langsung aja kita sambut kuliner si Maman. Mana Amin. Silahkan duduk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuliner si Maman. Sehat ya hari ini ya? Sehat. Alhamdulillah. Habis dari mana sebelum kesini? Biasa. Pekerjaan, ada pekerjaan. Oh, ada pekerjaan. Jadi aktor, jadi food vlogger? Wah, vlogger aja. Food vlogger aja. Mang, terima kasih banyak sudah mau mampir ke obrolan tunanetra. Sama-sama. Gitu. Sebelum kita melanjutkan obrolan, Mang, gitu, kita pengen spill dulu beberapa, gitu ya. Wah, menarik. Kuliner si Mamang itu Yeah. followersnya tuh saya dengar informasi udah 46, berapa gitu, 46 ribuan ya, Iya, sampai 47 ribu di kabupaten skala Kabupaten Kuningan. Iya. Ya. Kuliner si Mamang, sebetulnya kuliner si Mamang itu siapa dan apa? Jadi sebenarnya filosofi si Mamang tuh dari dulu kan pernah punya usaha ya saya tuh di Batagor Kuah tahun 2018. Nah, mempersonal branding kan diri sendiri buat jadi Mamang Batagor nih. Nah, setelah itu 2020 udah bangkrut. Jadilah nama Mamang itu dipakai ke food vlogger ini. Karena follower dulu pakai Instagramnya pakai Instagram usaha. Betul. Nah, sekarang diganti pakai kuliner si Mamang. Betul, berarti sempat bangkrut. Bangkrut. Batagornya atau diri pribadinya yang bangkrut? Usahanya bangkrut. Usahanya, bangkrut. usaha Batagor. Dulu jualan di mana? Dulu tuh jualan di Amsik ada ya. Di Amsik. Dulu rukoan. Oh. Skala ruko, Batagornya Batagor naik kelas lah Betul. ibaratnya. Kita buka cabang di 8 cabang sampai tutup. Sampai Basic. Covid karena Covid ya, kodarullah ya, Covid ya. Tapi basicnya memang sekolah di apa, pariwisata atau kuliner? Enggak sekolah, saya tuh STM aja nggak lulus. Ya, serius. Serius. Masa sih? Serius, cuman saya mau belajar mungkin ya. Betul. Mau Betul. mau ini yang baru lah. Apa. Hmm. Hal-hal baru tuh perlu belajar. Betul. Gitu kan. Jadi memang apa namanya, pertamanya itu memang kuliner si Mamang itu bukan dari apa-apa ya, seorang pedagang berarti Seorang ya. pedagang, iya. Berarti kuliner si Mamang itu pedagang. Nah, otomatis nama kuliner si Mamang itu bukan nama asli ya. Iya. Apakah kita Oneters boleh spill Wah. siapa nama Anda sebenarnya? Kuliner si Mamang. Boleh nggak sih spill nama-namanya? Nanti aja ya. Nanti aja boleh, nggak apa-apa, it's okay. Secret. Nggak apa-apa. Berarti memang kuliner si Mamang itu adalah sosok vlogger ya. Pengen. Tapi image seorang kuliner si Mamang itu seperti apa? Apakah mau dibawa kepada kepribadian yang ceria, yang ramah, atau yang gimana? Buat karakter si Mamang sendiri tuh kalau di konten tuh banyak gaya ya. Banyak gaya, terus main visual di makanan-makanan pedas gitu. Sebenarnya si Mamang tuh gitu sih paling. Jadi lebih karena follower aku banyaknya perempuan ya, kita membrandingkan, personal brandingkan di makanan-makanan pedas. Jadi kan biar relate sama follower yang perempuan dari sebelah, dari bakso tuh relate banget ya sama perempuan gitu. Oke. Kita kembali lagi ke tadi kata-kata bangkrut ya. Aku sedikit tertarik. Si Mamang kan dari pedagang Batagor lalu mengalami kebangkrutan gitu ya. Nah, ketika mengalami kebangkrutan itu apa sih pemikiran pertama yang Mamang ada gitu? Harus bisa bangkit lagi. Gitu. Pertama bangkit, lalu harus bangkit dan harus punya usaha lagi buat kehidupan karena saya kan punya keluarga ya.
Oh, sudah menikah? Sudah menikah dong, punya anak 3. Anak 3, Masya Allah. Saya pikir tadi yang datang barengan tuh siapa gitu. Saya sebenarnya tanda tanya, ada tanda tanya nggak di sini? Tanya besar. Oh, ternyata si Mamang itu sudah menikah, onetas gitu ya. Kade ayanu iyanya, ayanu nanti teh apa yang suka-suka gitu. Tapi si Mamang nggak apa-apa ya, walaupun udah punya orang ya. Berarti Mamang itu sudah menikah. Sudah menikah. Dan sudah punya anak 3. Ya paling besar berapa? Umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Mau SMP. Mau SMP, berarti umur Mama berapa sekarang? Ya segitu lah. Ya pokoknya segitu aja ya. Kepala 3 sampai. Kepala 3, ya lebih kan. Lebih kepala 3 ya, lebih. Alhamdulillah. Berarti memang si Mamang juga dari sebuah kebangkrutan itu punya apa ya? Punya energi dari istri ya. Iya, betul. Dan dapat energi dari istri. Lalu waktu itu ingat nggak sih pertama kali apa yang dilakukan? Pas bangkrut. Betul. Berpikir gimana caranya buat bangkit lagi untuk kebutuhan dapur. Dan aksinya apa yang dilakukan? Aksinya kita di situ kan ada aset ya, ada aset yang bekas bangkrut kita jualin, kita jualin buat modal awal lagi. Misalnya kita udah buka bakso, kita buat bakso dulu, sampai dijualin barang, sampai buka lagi 7 cabang, 8 cabang, bangkrut lagi. Nah setelah itu kita terdiam dulu lah, ibarat 1 minggu dulu. Ngerenhap sampai aduh Maya bangkrut Maya gitu. Karena kan ditembak sama PPKM dulu kan itu COVID, setelah COVID PPKM ditembak pelatihan gitu. Terus berpikir tapi gimana caranya harus bangkit lagi gitu. Gimana caranya harus survive gitu di kondisi yang saat ini. Kita tuh nggak bisa terdiam aja meratapi sesuatu yang udah terjadi. Kita nggak bisa diam. Gitu sih. Lalu semua barang dijualin ya. Nah, sesudah ngerenhap tadi, apa yang Mama lakukan selanjutnya? Nah, itu tuh ada kerja dulu ya, kerja dulu sama orang supaya bertahan hidup. Bukan sama orang, sama mertua lah ya. Ikut sama mertua sampai. Oh, mertuanya kaya? Enggak lah. Pedagang juga sama, oke. Ikut sama mertua gitu. Terus gimana caranya nih? Kita tuh nggak ada modal, udah habis. Uang tuh udah habis buat makan juga susah lah itu dulu. Pas ikut sama mertua beberapa cuma 3 bulanan. Gimana caranya nih kita bisa survive di kondisi yang saat ini tapi kita mau bisa modal gitu. Ya udah satu-satunya cara kita jadi content creator. Karena fashion dari dulu sih ya, fashionnya dari dulu suka jajan, mereka udah difokusin. Emang sih dari dulu udah sering konten ya dari 2018 tapi buat usaha sendiri. Oh iya. Dulu tuh sempat konten. Ya sih memang itu. Iya. Jadi yang konten produk sendiri ya? Iya, konten produk sendiri bukan konten orang lain gitu. Nah setelah itu kita mau fokus nih gimana caranya 3 bulan ini kita bisa naik di permukaan gitu. Berarti itu tahun berapa? Tahun 2003. Kita fokus baru setahun tahun ini. Berarti digeluti secara profesional ya? Kalau profesional fokus banget ya. Fokus banget baru 1 tahun. 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya. Kalau masih sudah 46. Nah, Mak, ketika sudah menjadi seorang food blogger yang mereview beberapa makanan gitu ya, lalu Mamang tuh berpikiran apakah ini menjanjikan atau hanya sebatas hanya sebatas daripada nggak ada nih. Dulu sih sempat berpikir ya, ini tuh panjang nggak ya jadi konten kreator. Dulu sempat karena banyak pertanyaan ini. Cuman ambisi saya tuh nggak sampai di situ. Ini pasti panjang. Cuman mindset saya tuh ini pasti panjang. Kita tuh harus berpikir panjang, nggak boleh wah ini bakalan lemah lah. Jangan lemah lah jadi orang gitu. Betul. Harus punya mindset yang benar-benar bisa memacu kita diri sendiri buat maju. Nih, karena kita tuh ada target untuk blogger ini. Buat saya pribadi ada target ya. Selain Kuningan ada lagi kota-kota yang lain. Sampai kita mudah-mudahan kalau bola saya mah sampai nasional ya. Amin. Jadi kita tuh harus punya ambisi lah. Oke, ambisi ya. Jadi kebangkrutan, move lagi, bangkrut lagi, move lagi dan harus punya ambisi sendiri. Berarti the big obsession kuliner Mamang adalah ingin menjadi food blogger. Oke.
Berarti Mang, ketika setelah sekarang berjalannya sampai saat ini, tentunya si Mamang mengulik kuliner-kuliner di Kuningan. Iya. Padahal Oneters ya, saya dapat informasi Mamang itu bukan asli orang Kuningan. Betul. Aslinya orang mana? Bandung. Orang Bandung. Kalau Tapi istri istri Bandung juga. Istri Bandung juga. Cuman orang tuanya tinggal di sini, bapaknya tuh asli Kuningan. Karena usahanya di sini juga. Nah, kita tuh dari Kuningan dari Bandung pindah ke sini. Kalau orang tua bidang apa makanannya? Sama kuliner juga. Oh iya, bidang apa? Di Batagor juga sekarang. Batagor apa sih? Saridona Di mana itu tempatnya? di jalan sana. Saridona di Jalan Sana. Oke, Oneters nanti kita ke sana ya. Oh, Saridona Iya. di Jalan Sana. Oke. Berarti ada campur tangan, ada ikut andil orang tua di dalam kesuksesan sekarang nggak? Orang tua ya pasti ada lah. Doa ya. Ada ikut campur. Selain doa, Nggak ada. nggak ada modal atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Memang ini pure dari pemikiran si Mama ya, mungkin istri, gitu. sama istri ya. Kalau istri sekarang kegiatannya di rumah aja atau Jadi tim saya sekarang. Oh, sekarang jadi tim, digaji. Wah, Digaji nggak itu? wah itu mah lebih dari gaji. Oh berarti, oke, Oneters kita tahu ya berarti Iya. si Mamang juga punya asisten ya, istrinya sendiri. Iya. Your wife. Mang, lalu ketika Mamang mengulik kuliner di Kabupaten Kuningan, sebetulnya Mamang melihat kuliner di Kuningan itu seperti apa? Kalau saya sih lihat waktu awal-awal sih kuliner Kuningan tuh belum pesat sampai sekarang ya. Tapi ini kalau kuliner saya ini bakalan potensi kalau kita sering konten gitu ya, sering review-review yang kemana-mana gitu, ini sangat potensi banget di kuliner itu sangat. Jadi perputaran uang ekonomi itu bakalan muter gitu. Kalau di kuliner ya cepat, karena di kuliner itu cepat, paling cepat di usaha-usaha lain. Gitu sih. Itu ya berarti apalagi sekarang ya selain kulinernya UMKM-nya meningkat, food profitnya juga makin banyak ya Mang ya. Banyak, yang lain juga banyak bagus-bagus. Pastilah ya bagus-bagus. Mamang juga apalagi ya. Waduh. Tapi Mang, kuliner si Mamang punya ada jargon nggak sih? Saya tuh nggak punya jargon. Nggak punya jargon ya. Tapi orang-orang mengenal saya tuh dari pedas ya. Saya suka makan pedas. Jadi personal branding saya tuh makanan pedas. Makanan pedas. Tapi mulut pedas nggak? Ya jangan sampai. Saya gitu. Netizen kali ya mulutnya pedas. Berarti memang image-nya adalah kuliner si Mamang itu cowok yang banyak gaya, lalu juga suka mereview makanan pedas. Ada lagi image Mamang? Itu aja sih. Cuma dua itu. Tiga. Cuma ada tiga, apa satu lagi? Tadi apa? Tadi adalah Banyak gaya. Kedua, makanan pedas, identiknya. Terus yang ketiga saya tuh lebih ke sat-sat cepat dalam review. Gercep. Iya, dari face over sangat cepat dibanding orang lain gitu. Tapi karakter masing-masing ya. Betul punya karakter. Tapi mas lagi. Mam, timnya ada berapa selain istri? Kita berdua. Oh, cuma berdua. Oh, berarti sama kayak Cepik yang masih dikerjakan sendiri ya? Iya. Cepik juga kemarin berdua. Kemarin juga sempat ngobrol sih datang ke sini ke Cepik. Kemarin kan yang edit, sekarang istri edit, cuman voice over saja. Jadi saling bekerja sama aja. Istri memang memang sudah punya basic di editor? Enggak, saya ajarin biar bisa gitu, biar nggak ke saya gitu kerjaannya. Betul. Berarti memang di rumah tangga si Mamang Oneters banyak sekali yang ada pembelajaran, ya ada semangatnya. Wah, ini harus sebuah keluarga yang harus dicontoh gitu ya. Saya belum punya sayangnya saya belum menikah Bang. Wah, saya harus segera dong. Jadi saya belum bisa mencontoh. Tapi betul ini dari pembicaraan yang barusan gitu ya, saya melihat bahwa memang keluarga Mamang itu memang punya punya spirit yang baik ya, yang bagus, dan itu harus dicontoh, dipatut sama keluarga Kabupaten Kuningan. Yeah. Yang muda-mudanya. Kan Mamang masih muda ya? Masih muda dong. Belum 40 kan? Belum dong. Bang, apa? Semi muda. Oh, semi muda kan itu pas sugar daddy tadi. Sugar daddy. Tapi Bang, anak-anak pernah komplain tentang pekerjaan ayahnya? Enggak sih, sejauh ini enggak ya. Cuman banyak teman-temannya, itu bapak anak nasi Mamang gitu. Gitu. Tapi anaknya sendiri suka sharing apa sama anak? Kalau anak saya sendiri lebih berpacu, lebih
mengidolakan saya. Sebenarnya sih ya. Pertama ya, lebih mengidolakan saya dan di konten itu saya pengen jadi papa. Oh gitu ya. Aduh, saya terharu pengen punya anak. Oh gitu, terus anaknya perempuan atau Anak saya yang pertama? Yang pertama laki, 2 perempuan, 3 laki. Karena semuanya mengidolakan ayahnya ya. Iya, Nah, iyalah. kreator, iya. Siapa sih yang nggak ini ya nggak bangga ya punya ayahnya seorang Oh. konten kreator yang sudah terkenal gitu. Nah, tapi Mang sampai saat ini sudah ke berapa wilayah yang Mamang jelajahi? Saya paling jauh di Cikarang ya waktu itu ya. Oh, Cuman serius? Iya. Cikarang, Bandung. Cuman yang lebih sering itu di Kuningan, Cirebon, Majalengka. Saya sering banget. Jadi nggak di Kuningan terus. Cirebon, Majalengka gitu ada tiga kota. Berarti sudah mencakup ke daerah-daerah yang lain ya. Tapi kalau saya rasa sih mendingan bawa pakai tim deh, Mang. Pakai tim, jadi langsung ke biasa nasional gitu. Harus lagi mempersiapkan. Lagi mempersiapkan butuh tim. Betul. Kalau saya mau ngelamar boleh? Bisa. Ya berarti Oneters ya Mamang kuliner si Mamang itu. Ya mangga lanjut kan. Oneters jadi si Mamang ini memang sudah ke ke beberapa wilayah gitu ya. Tapi Mang gitu ya. Kenapa kemarin ada berita si Mamang itu main film? Gitu ya. Oneters ya, kita pengen tahu. Kemarin saya mendengar Mamang itu menjadi aktor utama di film Kuningan ya. Masih Cinta ya. Masih Cinta. Kenapa itu? Jadi sebenarnya saya tuh diajak, bukan saya casting sendiri enggak. Saya tuh diajak sama anak saya bagus, suatu kehormatan lah buat saya diajak main film gitu ya. Dan itu tuh first time buat saya tuh pengalaman pertama kalinya seumur hidup main film. Jadi diajak, Mang, gimana mau nggak main film? Mau bantu nggak main film? Kirain pertama teh bukan pemeran utama pas saya naskah, kok banyak? Pemeran utamanya Mama bisa. Dan saya tuh gugup kan. Habis itu ya seprofesional mungkin kita diarahin buat acting yang baik di situ. Berarti memang Mama mau mencoba dunia acting? Buat saat ini enggak sih. Buat saat ini enggak. Tapi setelah filmnya rilis juga alhamdulillah berhasil di Kuningan ya. Alhamdulillah. Terus pengen lagi main film? Ya bisa. Berarti Bisa. berarti Mama mau merambah ke dunia aktor. Tapi memang sebetulnya kalau kita nge-review juga sebagai aktor bukan sih, Mang? Kalau Mama tuh nge-review tuh sesuai atau memang ada hiperbola gimana? Enggak, saya tuh lebih sesuai aja. Kalau nge-review makanan? Iya, sesuai aja. Karena kan misalkan kita kalau nggak sesuai terus nanti ada yang beli follower saya, kok saya emang nggak beda sama yang Mama, takutnya gitu kan. Gitu, lebih manis review aja sih. Tapi kalau kendala sampai saat ini apa yang sering dialami sama seorang kuliner si Mama? Kendala dalam ke mereview gitu. kalau saya sih nggak ada kendala ya terus ya. Cuma dalam kendala saat ini tuh kan video nunggu, terus waiting list gitu. Yang kendalanya tuh tayangnya lama gitu karena antri kan. Supaya itu alhamdulillah gitu. Berarti bener saya tadi bilang ya harus buka lowongan kerja. Di Kuningan kan sekarang lagi ini sekarang lapangan kerja kan. Ayo buka dong, Mang. Siapa tahu ada yang mau ngelamar tuh. Atau belum membutuhkan gitu, masih ke handle sendiri. Buat saat ini sih Sendiri ya. Gitu. Berdua sama istri. Berarti memang seorang kuliner si Mamang sampai saat ini gitu ya tidak mengalami kendala yang begitu berarti ya, Mang ya dalam mereview sebuah hidangan gitu. Nah, tapi Mang apa sih makanan favorit kuliner si Mamang? Pribadi Mamang ya, apa makanan yang paling disuka itu? Itu lebih ke suka apa ya? Nasi tempong tuh enak banget sampai sekarang favorit banget ada nasi tempong sama sambal terus kedua sebelah. memang itu ya suka ya. Awalnya tuh nggak suka banget gitu. Sebelah tuh hanya paling nyobain istri sih. Cuman saat ini kan review sebelah tuh banyak banget. Jadi tertular racun sebelah. Hebat ya. Jadi saya juga kayaknya harus suka pedas ya biar bisa terkenal kreatif Mama. Soalnya saya nggak suka pedas, Mang. Tapi kan bahaya juga kalau pedas setiap hari kan. Tapi untuk menetralisir semua makanan yang masuk ke Mamang, Mamang mengkonsumsi apa?
lebih sih ke susu ini sih, lebih susu murni ya, susu murni ya. Oh, susu murni. Tapi itu juga nggak sering sih saya. Masih aman sih. Masih aman ya. Alhamdulillah. Mamang kan sama istri juga bukan orang asli orang Kuningan ya. Untuk saya lupa tadi, datang ke Kuningan tuh tahun berapa? Tahun 2016. 2016 baru datang ke Kuningan menginjak kaki. Menginjak kaki di Kuningan. Ya. Waktu tahun 2016 sudah banyak ada vlogger gitu sih? Belum ada. Belum ya? Waktu vlogger tuh tahun 2022 kalau di Kuningan. Yang pertama kan Oke Ego tuh teman saya yang pertama main vlogger tulis di Kuningan. Kalau di luar kota kan udah 2016 sudah ada. Kalau di Kuningan tuh 2022 lah. Oh, gitu. Mang, berapa uang yang didapat pertama kali? Ketika menjadi seorang food vlogger. Yang saya ingat 150.000. Oke. Pertama kali banget dapat endorsean 150.000 untuk pempek di Cijowo, masih ingat. Sejarah lah itu mah. 50.000 ya. Terus waktu itu gimana perasaannya? Wah seneng banget gitu. Udah makin tayang konten, maka dibayar lagi gitu. Wah seneng banget. Apalagi sudah kemarin-kemarin sempat bangkrut ya. Iya. Sedang terpuruk ya, itu menjadi kebahagiaan tersendiri ya untuk Mamang ya. Iya. Berarti terus uang pertama si Mamang itu 150.000. Sekarang berapa ya? Saya pikir dulu. Tapi ya kemarin ngobrol sama Ci Epic ya, saya terus terang aja saya juga baru tahu ada red card. Betul. Mamang punya red card tersendiri atau ada berapa tahapan seperti apa? Saya ada 2 red card. Ada 2 red card. Ada 2 red card saat ini ya buat UMKM sama brand. Hmm. Brand-brand yang gede gitu. Itu sih intinya buat UMKM kita mau support juga gitu. Mau support tidak semahal yang dibayangkan UMKM. Tapi serius Mam, ada beberapa UMKM ya yang sempat kemarin nge-WA gitu. Iya. Tanyain mahal gak sih ke si Mamang gitu. serius. Pasti itu pertanyaan yang lumrah sih untuk Iya, masyarakat. iya. Soalnya apalagi si Mamang udah cukup terkenal gitu di Iya. Kabupaten Kuningan. Pasti mikirnya itu harga gitu. Iya. Apakah sampai saat ini itu UMKM yang masih merilis gitu ya, masih baru-baru bisa mempergunakan jasa Mamang? Bisa banget. Bisa ya. Bisa. Tapi semua konten Mamang semuanya secara price, maksud saya tuh semua itu dibayar semua atau memang Mamang kadang-kadang suka rela videoin apa? Kadang sekali-kali jajan Dan videoin. Videoin. Dan itu free kan? Free. Seenaknya kita aja spesialnya. Ya nggak endorsean tuh. Betul. Kita rekam aja. Sesuka kita. Berarti sesuai mood ya? Sesuai mood. Iya dong, sesuai mood kan ya. Aduh, Mang, ketika ngomongin masalah kuliner di Kabupaten Kuningan, hal apa sih yang kadang-kadang sedih gitu ya buat kuliner si Mamang ketika melihat UMKM-nya seperti apa, makanannya seperti apa? Itu sedih kalau lihat UMKM sepi dagangannya. So sedih banget kan. Pernah pengalaman dulu saat pas waktu jualan tuh sepi banget, ini gimana caranya, terus uang pas-pasan gitu kan. Pengenlah bantu gitu. Kenapa? Itu aja sih. Makanannya sih enak-enak tapi ya sepi. Iya. Jadi apa yang dibutuhin Itu enak kan menurut Mamang? Iya. Saya. Belum tentu menurut orang lain. Buat saya sih enak. Tapi kalau misalkan dalam lidah itu lebih sensitif lah. Ini kalau nggak enak kata saya. Yang lebih mencicipi banyak tuh istri saya sebenarnya. Bukan saya di makanan. Ini enak nggak? Kata istri saya enak gitu. Oh, berarti kuncinya ada di istrinya. Iya, di istri. Ternyata gitu. Oh, dapat kuncinya tuh. Kalau saya tuh lebih makan aja sih, makan aja. Betul. Ya itu mungkin saling melengkapi ya, Mama sama istri ya. Coba yang coba sini yang gimana gitu Ya, ini tesnya apa sih? Tesnya saya tuh tidak bisa mendeskripsikan makanan sebenarnya. Saya tuh hanya main di visual. Betul. Main di visual gimana caranya orang langsung saya bikin konten orang langsung beli gitu. Gitu sih mainnya. Suka ada nyebelin nggak sih? Itu klien-klien? Nyebelin? Buat saat ini belum ada sih, tapi ada aja sih satu. Apa contohnya hal yang nyebelin dari para klien Anda? Banyak revisi ya. Revisinya banyak, terus pengen direvisi tapi nggak ada brief gitu.
Betul. Harusnya kan ada brief di awal gitu. Berarti seenaknya kalian. Iya, Seenaknya kayak tapi kalau kebanyakan sih saat ini lebih menyerahkan ke saya. Cuman saya minta poin-poin pentingnya aja dari segi lokasi, dari segi value produknya gitu. Oke. Komplainan apa yang sampai saat ini mengena di hati seorang kuliner si Mamang? Komplainan, Mang, ini zone makanan teh nggak kayak Mamang omongkan enak. Ya ternyata Pernah gitu? Oh. nggak pernah dipungkiri ya, pernah juga ya. Karena di media sosial tuh ada yang suka, ada yang enggak. Betul. Kita harus terima lah, gitu. Karena kita kehidupannya di media sosial, kita harus lapang dada. Jadi gimana ya? Ya, suatu ini aja. konsekuensi kan? Iya, konsekuensi aja. Terus suatu acuan saya buat saya itu. Menurut saya enak. Ya berarti di lidahnya berarti ya. Berarti yang salah siapa? Bang, terus terang aja ya, saya juga bangga melihat perkembangan UMKM, perkembangan dari kuliner di Kabupaten Kuningan. Saya bangga banget. Ya. Saya pikir food vlogger itu adalah penglaris. Jadi betul kan? Iya benar. Jadi kalau mau punya penglaris di usaha tempat usahanya jangan ke dukun. Ya benar. Ke food vlogger benar. Penglaris online ya. Penglaris online kan. Pokoknya nih para UMKM yang punya usaha, kalau mau penglaris usahanya jangan ke dukun, ke food vlogger. Kita udah gak nyaman main dukun-dukunan. Betul. Tapi ada aja kan. Ada aja. Percaya kan itu? Percaya dan sudah pernah membuktikan. Pernah terjadi ke usaha saya dulu. Oh. Pernah. Gak usah disebutin di situ. Ya nggak apa-apa. Udah biar tapi memang pernah ya. Pernah tahu ya, pernah tahu. Mang, tadi kan Mamang bilang bahwa konten kreator di Kabupaten Kuningan mungkin beberapa tahun depan ya kira-kira ya yang bertahan ya. Kalau menurut saya sih akan panjang ya. Panjang ya. Kreator di food vlogger ini khususnya ya. Karena bakalan ada brand-brand baru yang bermunculan setiap harinya. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang food vlogger agar konsisten? Agar konsisten tuh lebih ke kreativitas, terus konsisten konten, dan harus bolong-bolong dan tidak punya masalah dengan siapapun. Itu sih. Intinya itu sih, lebih harus dijaga lah. Nah, untuk saya rasa ini juga menjadi peluang yang bagus ya para yang muda-muda mungkin melihat peluang ini juga bagus. Nah, menurut Mamang untuk yang pemula-pemula nih yang mau mencoba gitu ya menjadi kompetitornya si Mamang, apa sih yang harus mereka lakukan, Mang? Step pertama tuh kita harus jangan dulu main kontennya lah ya. Kita tuh harus punya mindset. Karena mindset itu penting buat saya ya. Di skip dulu ya, aku mau panggil anaknya boleh nggak sini? Hai Dede, mau ikut sama Mami apa? Apa? Papa, sini lo sama Papa mau nggak begini ke bapaknya? Sini, mau nggak? Masuk friend boleh kan? Boleh. Boleh sini. Dede, namanya siapa sih? Reza. Wah, ini Onetus yang mau tahu nih coba di spill. Gila. Di spill ada. Coba ini. Oh nggak mau. Oh nggak mau ya udah nggak apa-apa. Onetus nggak mau masih malu-malu gitu ya. Kalau bapaknya udah malu-maluin. Sering malu-maluin. Sering malu-maluin ya. Nah, Bang, gimana nih buat ayah pemula? Yang satu mindset ya. Satu mindset itu harus penting. Harus terukur lah dalam segala bidang usaha apapun. Yang pertama harus dikerjain buat itu mindset dan goals. Ketiga kita tuh harus gak boleh bolong-bolong di konten. Kalau saya dulu kan ada target yang 3 bulan. Buat gimana caranya dalam 3 bulan itu supaya bisa naik di permukaan. Nah sebelum 3 bulan akan naik. Hanya dalam waktu sebulan saya bisa naik. Kalau target saya kan 3 bulan. Tapi kan belum tentu semua orang bisa melakukan hal itu. Belum tentu, karena rezeki beda-beda ya. Tapi gimana kita niatnya? Itu niatnya kita. Kalau misalkan punya ambisi benar-benar gede, itu pasti kecapai. Menurut saya pasti kecapai. Karena segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Menurut saya, yang pernah saya alami sekarang. Gitu. Oke. Berarti memang yang buat yang awal-awal dia memang tadi seperti saya juga setuju bahwa yang pertama ada mindsetnya ya. Lalu juga tadi ada kita harus konsisten. Betul, konsisten. Harus punya target kita sebulan aja dulu ya. Sebulan targetin kita harus berapa video. Betul. Satu hari minimal 2 konten lah buat di awal. 2 konten atau 3 konten. Di video mengawali konten pertama itu pasti jelek. Karena saya dulu juga jelek. Sekarang ya lumayan gitu.
Bukan kemarin, sekarang udah bagus banget lah. Karena berjalannya waktu kita ada evaluasi per harinya gitu. Oh gimana nih supaya channelnya bagus, oh gimana nih ini cara ngesutnya gitu. Paling bisa lah. Di awal-awal masih jelek, di awal karena saya juga jelek dulu. Seberjalannya waktu pasti bagus. Pengalaman ya, Pengalaman. Berarti apa namanya, Mang? Siapa sih yang sering ngasih tadi evaluasi yang seperti tadi itu siapa? Istri juga? Saya Atau ada yang pihak lain? Nggak ada sih, saya aja. Saya selalu tiap hari evaluasi video-video saya. Tiap malam sebelum mau tidur kalau evaluasi. Sekarang sudah terkenal ini, Mama punya target sebulan berapa video? Sebulan. Targetnya itu berapa video atau berapa klien sih? Kalau saya nggak. Kalau udah sampai kami? Kalau saya nggak nargetin ya, kalau klien ya alhamdulillahnya datang sendiri gitu. Betul. Alhamdulillahnya. Kalau targetan nggak ada sih, karena takutnya kelamaan tayangnya tuh kalau ditarget tuh. Kalau biasanya visit sih sehari 2 gitu. Kalau visit ya sehari 2, kadang 1. Kalau kadang 3 kalau misalkan perutnya aman Muat gitu ya? Muat 3. Kalau misalkan kliennya banyaknya sih kayaknya mau nunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mang tadi Mama bilang bahwa 2020 berapa mulai sebagai profesional mungkin ya? 2023. 2023, sekarang 2024, 1 tahun. 1 tahun lebih ya. Apa yang sudah Mama dapatkan dari penghasilan food vlogger? Apa ya? Ya kehidupan yang cukup, tidak membebani orang tua dan orang lain. Ketiga, buat pencapaian kita dapat mobil. Masya Allah, alhamdulillah. Itu sih pencapaian dalam konten mah. Berarti saat ini yang terbesar adalah mendapatkan sebuah mobil. Mobil. Ya. Tapi tabungan tetap gendut ya. Amin. Tabungan tetap gendut. Jadi kalau gendut itu kan yang gendutnya bukan perutnya aja ya, tabungannya juga gendut. Gitu ya. Tapi itu halal ya, bukan yang gimana. Bang, tapi kadang-kadang ada satu hal lagi gitu ya yang saya ingin tanyakan. Ada nggak sih klien yang genit? Karena Mamang itu kan seorang laki-laki ya, terus juga beberapa orang bilang Mamang itu gagah tampan, ya. Tapi saya nggak tahu ya apakah benar gitu, karena kan saya nggak lihat gitu. Kalau klien sih enggak ya? Nggak ada. Kalau follower ya. Kalau sudah ada, yang genit. Ada. Anak apa karena memang belum tahu atau gimana? Belum tahu sudah berkeluarga. Buat saat ini saya tuh udah mempublikasi, saya tuh udah berkeluarga. Tapi di awal-awal enggak. Di awal memang enggak ya. Tapi sekarang ini saya udah mempublikasikan ke teman-teman follower saya tuh udah punya 3 Katanya mukanya tuh baby face katanya. Baby face. Katanya saya pikir ya, terus terang aja terus dari suara, aku pikir tuh si Mamang tuh umurnya sekitar 20. Iya. 20 berapa ya? Pokoknya 20-an, 25. Saya nggak nyangka banget udah punya anak 3. Iya. Gitu ya, terus juga umurnya udah di atas kepala 3 gitu. Tapi Masya Allah, ya itu alhamdulillah ya, itu anugerah ya. Dari sebuah maaf ya, kebangkrutan ya. Dari sebuah kebangkrutan Mamang tumbuh gitu ya. Mang, ada pesan-pesan yang buat pemuda-pemudi Kabupaten Kuningan yang tentunya saat ini juga kan di lapangan kerja susah. Gimana sih caranya kita bisa berpenghasilan gitu? Kalau saat ini sih buat saran saya belajar media sosial gitu. Jangan hanya scroll media sosial nggak jelas gitu. Terus kuota kan perlu kuota kita juga. Karena di sebuah media sosial itu duitnya gede dibanding offline. Dari media sosial TikTok misalkan, dan TikTok itu kan segala arah, ada live, ada konten kayak konten saya gitu. Itu segala bidang bisa gitu. Harus belajar konten kreator, harus belajar jadi konten kreator karena konten kreator itu peluangnya gede buat saya ya, peluangnya gede banget buat saat ini ya, harus bisa beradaptasi lah. Karena kerjaan itu kan butuh effort banget ya, susah, sini susah. Ya udah, kita nggak ada modal, udah segala diupayakan, ya udah kita serahin aja ke yang atas, tapi kita juga harus bisa berikhtiar. Betul. Tidak boleh diam. Betul, ada effort, lalu juga ada aksinya, tentunya usahanya seperti mungkin. Kalau nggak ada ya tetap aja jadinya effortless tanpa ada harapan apapun gitu ya. Ya jadi saran Mamang adalah untuk
para tunanetra juga nih ya, dan juga masyarakat umum yang lainnya pelajari berarti bidang teknologi ya, atau memang khususnya adalah media sosial. Media sosial. Karena di situ banyak yang bisa diulik ya, Mang ya. Banyak banget. Nah menurut saya dari satu aplikasi juga udah dapat duit. Dari satu aplikasi ini udah dapat duit. Tinggal kritiknya aja, berkreativitas dan semangat. Lalu Mamang, sebelum kita ke closing statement ya, treatment apa yang Mamang lakukan untuk mengembalikan mood Mamang yang mungkin sedikit goyah? Kadang-kadang tentu aja ada sebuah titik yang aduh kurang capek sampai mulai, atau kehabisan ide gitu. Paling saya tuh lebih ke balik lagi ke goals ya. Goals saya yang belum tercapai ya. Balik lagi ke situ. Sama goals keluarga. Jadi ada dua, goals impian dan goals keluarga. Balik lagi ke situ. Padahal benar-benar pernah merasakan itu capek banget. Pernah banget merasakan. Sering lah gitu. Cuma balik lagi ke goals ya. Jadi langsung power lagi lah, ada power lagi. Oke, berarti impian apa yang belum tercapai sampai saat ini? Impian pengen jadi nasional, di konten kreator nasional. Amin. Ya Allah, terus yang dari rumah kita doakan ya sih Mama. Bisa menjadi food blogger nasional gitu ya. Tapi kalau udah di nasional jangan lupa aku ya. Oh siap dong. Karena aku ikut mendoakan. Lalu Bang, harapan-harapan untuk para food blogger di sekarang. Harapan dari segi apa? Dari orang food blogger gitu. Harapan Mamang untuk food blogger di Kabupaten Kuningan apa harapannya? Untuk food bloggernya bukan UMKM-nya. Bukan dulu, nanti dulu. Food bloggernya dulu. Kita tuh harus saling berkomunikasi ya, harus saling bersilaturahmi karena di situ ada rezeki. Gitu ya. Oke, lalu harapan untuk para UMKM-nya sekarang. Nah, untuk para pedagang-pedagang, apa nih harapan Mama? Jangan pernah menyerah buat UMKM, selalu semangat, bikin konten sendiri, mau di TikTok, mau di Instagram harus bikin konten sendiri, karena jangan tergerus dengan zaman. Betul. Jangan tergerus dengan zaman. Kita harus semangat walaupun kita masih dagangnya kecil di meja doang, bikin konten. Menurut saya, karena di konten kreator ya. Terus buat UMKM-nya, selebih buat UMKM-nya kita tuh harus buat food vlogger ke UMKM itu sebagai food vlogger harus bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Gitu sih. Amin. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Kuningan, apa harapan Mamang sebagai food vlogger di Kuningan? Harapan saya lebih ke sering ini aja sih apa ya untuk pemerintah? Kalau apa sampai dong, sampai kering. Karena oleh kesini, Mam, ditonton sama berjauh. Buat pemerintah lebih support aja sih kreator yang baru mulai, yang udah naik, kita tuh harus ada satu wadah buat discuss di situ. Kita tuh harus ada gimana caranya bisa memajukan Kuningan. Tapi alhamdulillahnya kita disupport sama di sekolah karena ada Kuningan B ya, salah satunya teman-teman dari BA brand ambassador Kuningan B buat memajukan pariwisata. Dan itu menguntungkan. Menguntungkan untuk sebagian orang atau semua orang? Para food blogger untuk semua orang lah, karena untuk pariwisata dan kuliner. Kita catat ya, menguntungkan untuk semua orang. Oke. Nah Bang, karena tadi juga ada sebuah cerita yang menurut saya gitu ya, yang patut di-publish gitu ya. Harapan Mamang untuk oneters di rumah yang sekarang sedang terpuruk, yang mungkin sedang mengalami kebangkitan dan satu lagi mengalami sebuah perusahaan. Apa harapan Mamang? Mereka tuh harus apa? Harapannya sih jangan berlarut-larut ya di dalam permasalahan. Kita tuh harus cari jalan keluar, harus cari solusi gimana caranya kita nggak terpuruk lagi. Kita harus punya ambisi yang gede buat ngalahin dari kemiskinan. Satu kemiskinan, kedua masalah. Kita tuh harus punya solusi di setiap hidup. Kita harus ada kunci dan solusi. Jangan pernah menyerah, pokoknya buat oneters. Mudah-mudahan kemiskinan segera pergi jauh-jauh dari kota Kabupaten Kuningan biar kita nggak dicap jadi kota miskin ya. Ya benar. Tahu dong. Kota miskin tapi ini dompetnya waduh. Mang, aduh, terus terang aja saya pengen masih banyak kayak ngobrol gitu ya. Mungkin nanti di next kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita ngobrol lagi. Hatur nuhun, thank you so much. Mudah-mudahan enjoy selama di sini gitu
ya. Mudah-mudahan ada keberkahan buat mama, buat kita semua dan juga wanita yang ada di rumah gitu ya. Wanita yang ada di rumah, tadinya saya mau berkata-kata tentang sebuah makanan, tapi ada satu hal yang menarik buat saya bahwa kehidupan itu memang terus harus dijalani. Tanpa semangat, kita pasti akan tertidur. Jadi bagaimana caranya kita terbangun dari semua ketiduran dari tidur itu? Contohnya kuliner si Mamang, Food Blogger Kabupaten Kuningan. Cek bio-nya ya. Alhamdulillah. Pokoknya sekali lagi terima kasih sudah mau mampir ke sini. Saya bangga banget gitu ya, merasa terhormat gitu ya kalau datang ke sini. Terima kasih juga buat adik kita yang sudah memfasilitasi kita ada di sini buat podcast kali ini gitu. Pokoknya adik kita dan juga terima kasih. Terima kasih buat Twin Cake and Bakery sudah mendukung juga acara podcast On Air para penonton di Kabupaten Kuningan. Pokoknya terima kasih buat semua yang sudah mendukung. Terima kasih yang sudah datang ke sini. Terima kasih juga tadi ada anak stand up Indo Kuningan yang mana ya ada di belakang kayaknya. Pokoknya terima kasih yang sudah datang ke sini. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Semangat.